Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Khalifah Tria Martina, tim A1S118105. Di sini saya akan menjelaskan layanan penguasaan konten, yaitu memahami masa remaja. Pengertian dari masa remaja itu adalah sebagai masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, yaitu saat dimana anak tidak mau diperlakukan sebagai anak kecil lagi, namun dari segi fisiknya belum dapat dikatakan sebagai orang dewasa. Yang kedua, ciri-ciri masa remaja. Ciri-ciri masa remaja yang pertama itu pertumbuhan fisik. Di sini pertumbuhan remaja itu sangat cepat, sehingga orang tua harus lebih mengetahui perubahan fisik apa yang terjadi oleh anaknya, sehingga tidak timbul salah pengertian terhadap perubahan fisik yang dialami oleh anaknya. Yang kedua, emosi berkobar-kobar. Pada masa remaja ini, emosi remaja itu sangat labil, di mana mereka akan mudah merasa sedih dan juga marah dan juga merasa senang. Yang ketiga, mulai tertarik pada lawan jenisnya. Di sini remaja mulai tertarik kepada lawan jenisnya dan mereka mulai berpacaran. Namun secara biologis perempuan jauh lebih matang dibanding laki-laki, sehingga perempuan lebih banyak mencari atau lebih tertarik kepada pemuda yang lebih tua darinya. Yang keempat, cara berpikir kausalitas. Di sini remaja mulai berpikir secara kritis, maka di sini remaja mulai melawan orang tuanya, sehingga timbullah suatu kenakalan remaja atau perkelahian antar siswa. Yang keempat, suka meminta perhatian pada lingkungan. Jadi pada masa remaja ini mereka mulai mencari perhatian yang tidak didapatkan oleh kedua orang tuanya di rumah, sehingga remaja ini suka mencari perhatian di luar lingkungan rumah, di luar rumahnya, seperti suka berkelahi suka berkelahi untuk mendapatkan suatu perhatian dari masyarakat. Yang ketiga, tugas perkembangan remaja. Di sini saya mengambil menurut para ahli, menurut para ahli, yaitu menurut Hurlock 1980, yang menjelaskan bahwa semua tugas perkembangan pada masa remaja dipusatkan pada pusaka penanggulangan sikap dan pola perilaku. Jadi tugas-tugas tersebut antara lain: satu, mencapai hubungan baru yang lebih matang dengan teman sebayanya, baik pria maupun wanita. Yang kedua, mencapai peran sosial pria dan wanita. Yang ketiga, menerima keadaan fisiknya dan menggunakan tubuhnya secara efektif. Yang keempat, mengharapkan dan mencapai perilaku sosial yang bertanggung jawab. Yang kelima, mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa. Yang keenam, mempersiapkan karir ekonomi. Yang ketujuh, mempersiapkan perkawinan dan keluarga. Yang kedelapan, memperoleh perangkat nilai dan sistem etis sebagai pegangan untuk berperilaku, mengembangkan ideologi. Yang keempat, perkembangan fisik masa remaja. Jadi menurut Papalia dan Aldous, perkembangan fisik adalah perubahan pada bentuk otak, kapasitas sensoris, dan keterampilan motorik. Jadi perubahan yang terjadi pada pertumbuhan tersebut diikuti munculnya tanda-tanda. Pertama, tanda seks primer semua organ reproduksi wanita. Pada reproduksi wanita ini tumbuh selama masa puber.
pada usia 16 tahun. Jadi, untuk mengetahui tanda kematangan organ reproduksi, yaitu pada perempuan datangnya haid, yaitu pengeluaran darah, lendir, dan jaringan sel yang akan terjadi kira-kira sekitar 28 hari dan sampai menopause. Yang kedua, yang B, tanda-tanda seks sekunder, antara lain rambut. Jadi pada masa remaja ini rambut sudah mulai tumbuh, rambut kemaluan, rambut ketiak, dan juga baik wanita maupun perempuan. Yang kedua, pinggul. Jadi pada masa remaja ini pinggul akan membesar dan membulat. Hal ini diakibatkan oleh berkembangnya lemak di bagian bawah kulit. Yang ketiga, payudara. Jadi untuk wanita sendiri, payudara akan tumbuh, akan semakin membesar, dan puting susunya akan menonjol. Yang keempat, kulit. Baik laki-laki kulit akan menjadi lebih kasar dan juga tebal. Namun untuk wanita, kulit akan menjadi lebih halus. Yang kelima, kelenjar lemak dan kelenjar keringat. Jadi pada masa remaja ini, kelenjar lemak dan kelenjar keringat akan jauh lebih aktif, sehingga di sini dapat menyebabkan tumbuhnya jerawat pada wajahnya. Yang keenam, otot. Pada otot ini tentunya akan semakin membesar dan kuat, sehingga mengakibatkan membentuknya bahu, lengan, dan tungkai kaki. Yang keenam, suara. Suara tentunya untuk laki-laki, suara mereka akan berubah menjadi serak, namun tidak terjadi pada wanita. Yang kelima, perkembangan psikis masa remaja. Tentang perubahan kejiwaan pada masa remaja. Perubahan yang berkaitan dengan kejiwaan pada masa remaja ini, yang pertama, perubahan emosi. Perubahan tersebut berupa kondisi sensitif atau peka. Jadi mereka akan mudah menangis, cemas, frustasi, dan juga mereka akan tiba-tiba bisa tertawa lepas tanpa alasan yang jelas. Yang kedua, mudah bereaksi bahkan agresif terhadap gangguan atau rangsangan luar yang mempengaruhinya. Yang ketiga, adanya kecenderungan tidak patuh pada orang tua. Jadi di sini banyak sekali remaja yang lebih menghabiskan waktunya di luar rumah bersama teman-temannya, berkumpul dengan teman-temannya, dan mereka kurang menghabiskan waktu dengan orang tuanya di rumah. Yang B, perkembangan inteligensi. Pada perkembangan inteligensia ini menyebabkan remaja cenderung mengembangkan cara berpikir abstrak dan suka memberikan kritik. Yang kedua, cenderung ingin mengetahui hal-hal baru, sehingga muncul perilaku ingin mencoba-coba. Jadi di sini sebagai orang tua harus lebih memahami karakter anaknya, sehingga orang tua sehingga anaknya tidak salah dalam pergaulan. Karena dalam masa remaja ini banyak sekali remaja ingin mencoba-coba sebuah hal baru. Misalnya seperti mereka penasaran terhadap obat-obatan terlarang, penasaran terhadap pergaulan-pergaulan bebas, seks bebas. Jadi di situ orang tua harus lebih memahami anaknya lagi dan memberikan sebuah masukan bagaimana pergaulan yang baik dan benar itu. Yang keenam, perkembangan kognitif masa remaja.
Jadi dalam perkembangan kognitif masa remaja ini, yaitu perubahan kemampuan mental, seperti belajar, memori, menalar, dan berpikir, dan juga bahasa. Jadi di sini mereka dapat mampu mengolah cara berpikir mereka sehingga memunculkan suatu ide hal-hal baru. Yang ketujuh, perkembangan emosi masa remaja. Jadi pada masa remaja ini emosi mereka masih labil. Pada remaja ini biasanya mereka memiliki energi yang besar, emosi berkobar-kobar. Sedangkan pengendalian diri mereka belum sempurna. Remaja juga sering mengalami perasaan tidak aman dan juga mengalami khawatir akan suatu kesepian. Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan mengenai layanan penguasaan konten memahami masa remaja. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.